Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan Miss Syahnas di Math is Fun. Hari ini Miss Syahnas akan menjelaskan materi di bab kedua di semester genap ini dengan berjudul Luas Permukaan Balok. Oke, check it out. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengevaluasi permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan balok. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan balok. Impaknya adalah berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 1631 dengan artinya, jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalannya kecuali dari 3 hal. Dari sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya, dan atau anak solih yang mendoakannya. Nah, anak-anak sekalian, ya, jadi kalau kita tidak menginginkan mati sia-sia, makanya kita harus mengamalkan salah satunya daripada ini. Problem. Nih, ada sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 18 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 4 meter. Dilengkapi dengan 5 jendela berukuran 180 cm dikali 60 cm. Masing-masing di sisi kiri dan kanannya serta sebuah pintu berukuran 120 cm dikali 200 cm. Jika dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya Rp10.000 per meter persegi. Azam mengatakan jika biaya yang dikeluarkan lebih dari Rp1.000.000, sedangkan menurut Torik biayanya kurang dari Rp1.000.000. Menurut pendapatmu, siapakah yang benar? Kemudian jelaskannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yuk kita belajar dulu apa itu balok. Nah, definisi balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang persegi panjang yang setiap pasangannya kongruen dan sama besar. Nah, jadi gambarnya kayak gini ya, anak ya. Nah, bagian dari balok nih, jadi bisa kita lihat balok ini memiliki 6 sisi. Nah, sisi itu yang mana? Yang bagian depan, sisi ABFE bagian depan. Kemudian bagian belakang ya, namanya sisi DCGH. Kemudian ada bagian bawah. Bagian bawah di sini namanya ABCD, bagian atas EFGH, bagian kanan BCGF, dan bagian kiri ADHE. Nah, jadi kalau sisi balok atau side of cuboid itu ada 6. Kemudian ada namanya vertex. Vertex ini adalah titik sudut. Titik sudut ini A, titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Itu ada 8 titik sudut. Kemudian ada namanya H. H ini adalah rusuk. Rusuk ini garis-garis yang menyusun balok. Ada 12, yaitu garis AB, garis BC, garis CD, garis AD, EF, FG, GH, HE, BC, CG, GF, FB, DA, EA, HE, dan HD. Ya, ada 12 ya. Bisa selanjutin. Nah, ada namanya diagonal sisi. Di balok ada namanya diagonal sisi. Diagonal sisi balok adalah garis yang melintang. Ini kalau misalnya buatkan, ini salah satu sisi balok ya. Bisa sisi bagian depan. Ini dibilang diagonal sisi itu yang di atas sini. Nah, yang berwarna pink atau yang kayak gini. Nah, ini namanya diagonal sisi. Cara mencari diagonal sisi sebenarnya tidak perlu menghafal rumus ya, nak, karena kita bisa menerapkan konsep Pitagoras. Nih, kayak gini. Nah, misalnya ini dari sini ke sini 8 nih, dari sini ke sini 6. Artinya dari sini ke sini adalah, nah, pakai konsep Pitagoras. Ini siku-siku dan ini adalah sisi hipotenusa. Kalau sisi hipotenusa itu akarnya ditambah ya 8 kuadrat
ditambah 6 kuadrat. Nah, berapa 8 kuadrat? 8 kuadrat 8 kali 8 64 ditambah 6 kali 6 itu 36 ya. Akar dari 64 tambah 36 itu 100. Akar 100 itu 10. Makanya panjang dari sisi diagonal sisinya adalah 10 cm misalnya. Jadi kalian tidak perlu menghafal nih kalau diagonal sisi yang di bagian kanan berapa. Oh, lihat aja angkanya ya. Kalian gambar, lihat angkanya pakai teorema Pythagoras. Oke, ya. Kemudian ada namanya diagonal sisi. Nah, diagonal sisi bisa pakai cara cepat seperti ini ya, Nak ya. Nih. Misalnya balok ini panjangnya misalnya berapa ya maunya ya? Tadi misalnya 8 nih. Ininya tadi 6 ya. Tingginya misalnya berapa ya? 5 misalnya nih. Tinggal masukin aja. Akar panjangnya 8 kuadrat ditambah lebarnya 6 kuadrat ditambah tingginya 5 kuadrat. Nah, misalnya pindahin aja di atas ini ya, nggak muat ya. Akar 8 kuadrat, 8 kali 8 64. 6 kali 6 36, 5 kali 5 25, 64 tambah 36 100 125. Akar 125 nggak ada ya. Nah, boleh kayak gini aja atau dipecah. Akar 125 itu 25 dikali 5 kan ya. Akar 25 itu 5, makanya 5 akar 5 ini nggak ada akarnya, jadi 5 akar 5 cm. Oke ya gitu. Kemudian ada namanya bidang diagonal. Bidang diagonal artinya bidang yang menyilang atau dia di tengah-tengah ini bisa kayak gini, bisa juga kayak gini ya. Nah, bidang diagonal ini ada 6 macam ya, ada 6 buah ya di dalam sebuah balok ataupun kubus. Kemudian kita baru menghitung luas permukaan balok. Nah, bagaimana cara menghitung luas permukaan balok? Kalian anggap saja balok ini tersusun dari persegi-persegi panjang, ya kan? Ada sisi bawah nih, lihat nih ya. Dapat dari mana rumus ini? Kita pecah coba. Ini bagian bawah nih, bawah sama atas sama kan ya? Bagian bawah ini namanya panjang, ini namanya lebar. Nih, ini bentuk persegi panjang ya. Jadi rumusnya adalah apa nih kalau bagian bawah? Panjang kali lebar. Bagian atas juga sama, panjang kali lebar. Makanya ini rumusnya 2P kali L. Kenapa 2P kali L? Karena panjang kali lebarnya ada 2. Nah, kemudian bagian depan coba kita lihat. Bagian depan misalnya kasih warna hijau deh, warna hijau bagian depan ya. Ini dari sini ke sini panjang, dari sini ke sini namanya tinggi ya kan? Nah, jadi maka rumus luasnya sama dengan panjang dikali tinggi. Ini bagian depan. Kalau bagian 8 pun sama, panjang dikali tinggi. Nah, makanya rumusnya 2P panjang kali tinggi. Dan terakhir bagian atas sama apa sih ini nih? Kiri kanan ya. Nah, ini misalnya kasih warna pink, bagian kiri kanan lihat ini ya. Ini kalau dibentuk kayak gini nih. Ini lebar, ini tinggi. Nah, makanya luasnya sama dengan lebar kali tinggi. Begitu pula yang bagian di samping kiri, luas sama dengan lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, kiri ditambah kanan akhirnya 2 lebar kali tinggi. Ya. Atau bisa dikeluarin 2-nya karena semuanya ada punya 2, jadi 2-nya dikeluarin. Kayak gini ya. Terserah mau pakai rumus yang mana. Ini adalah luas balok full ya. Full itu artinya baloknya punya bagian alas, punya bagian atap, punya kiri, kanan, depan, belakang, itu lengkap permukaannya. Oke, paham ya? Nah, ya. Nah, kecuali nih kalau kalian bayangkan misalnya ada sebuah ruangan kayak aula tadi ya, Nak ya. Di problem awal nih, misalnya lihatkan lagi problem awal kita ya, mana ya? Ini problem awal kita. Dia tuh cerita tentang aula nih, gambarnya nih. Kalian bisa buat ya cara penyelesaian masalahnya ini. Oke, misalnya ini anggaplah misalnya buat sebuah aula ya. Kayak gini ya, kira-kira kan bentuknya balok ya aulanya ya.
kayak ruangan kelas kita ya, kelas kita. Panjangnya 18 meter, lebarnya 10 meter, tingginya 4 meter. Nah, kira-kira gitu. Dan dilengkapi oleh apa itu? 5 jendela yang masing-masing di kiri dan kanannya. Oh, jadi ini ada jendela ada 5, 3, 4, kurangan. Nah, kiri kanan misalnya dibuat ini 3, 4, 5 dengan ukuran ini jendelanya ya. Kemudian ada pintu pula, ada pintu di sini misalnya, di pintu ada 2 nih dibuat ya. Nah, dia ini mau ngecat dinding mau ngecat dinding. Nah, ceritanya dia mau ngecat dinding. Pertanyaan misalnya, apakah kita menghitung luas permukaan balok secara full? Nah, tentu tidak ya nak ya. Yang dihitung bagian mana saja? Ya tentu di bagian depan, belakang, kiri, kanan. Jadi kita cuma menghitung bagian dinding kanan, bagian dinding kiri, bagian dinding depan, dan bagian dinding belakang. Nggak pakai bagian atap sama bawah. Masa atap nggak dicat sama lantai, kan di keramik ya nak ya. Paham ya? Oke, jadi kita bisa pecah. Nah, kenapa hilang dari gambarnya? Ya. Artinya cara menjawabnya kalian bisa memecah satu-satu ya, kata misalnya tadi ya, mana tadi? Nih, yang kita hitung cuman bagian ini aja. Nah, ini tadi misalnya bagian kanan ya. Ini misalnya jendela, masa jendela ada di atap? Nggak ada juga ya. Atau di lantai nggak ada ya jendela ya. Nih jendela. Ada 5 tadi jendela ya. Dengan ukuran berapa masing-masing? 180 kali 60. 180 kali 60. Nah, berapa satu jendela ini? Pertanyaannya lagi, jendela dicat nggak sih? Enggak, yang dicat cuma dinding. Artinya cara mencari satu ini gimana? Cara mencari satu ini artinya yang dicat kan yang ini ya, yang dicat kan yang ininya aja ya, yang nggak ada jendelanya ya. Jadinya luas ini 18 kali 4 ya kan? Nah, luasnya 18 dikali 4, berapa 18 kali 4? 32, 72. Kemudian luas jendelanya berapa? Luas jendela 5 jendela berapa nih, dihitung ya. Baru dikurang. Itu adalah luas yang mau kita cat. Ini di sisi sebelah kanan misalnya. Oh, sisi sebelah kiri hitung juga ada 5 jendela. Sama ya atau dikali 2 aja. Oh, sisi depan sama belakang itu ada pintu tadi ya. Ini ceritanya ada pintu, sebuah pintu di ukuran ini. Oh, gambar juga di sisi itu ada pintunya. Pertanyaannya, jadi total ngecatnya itu berapa? Kemudian kalau biayanya 10.000 per meter itu jadi berapa? Nah, seperti itu. Ya, bisa saya harapkan kalian bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Oke. Ya. Contoh pertama ini soalnya sangat mudah sekali. Luas permukaan balok ukurannya 2 kali 4 kali 3 kali 4. Oh, ini kalau ceritanya 2 kali 3 kali 4 itu bukan berarti dia dikali 2 kali 3 6 kali 4 24. Enggak gitu ya nak ya. Dia menyebutkan oh ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya nak. Nah, baru masukin ke rumus yang telah dikasih tadi. 2, P-nya 2 ya. Ini 2, L-nya 3. P-nya 2, tingginya 4. L-nya 3, T-nya 4. Ini tinggal dikali aja 6. 2 kali 4 8, 3 kali 4 12, ditambahin ya. 26, 2 kali 26 54. Mudah sekali. Ya. Oke. Misalnya rasa sudah cukup ya nak ya. Silakan kalian pelajari di rumah, banyak-banyak membaca ya, kemudian banyak menonton video lain yang bermanfaat. Misalnya saya akhiri dulu, ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.